Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahu azim. Asyrul muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah demikian banyak nikmatnya, baik yang lahir maupun batin, yang diberikan kepada kita. Bahkan dalam satu ayat dia katakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau engkau hitung-hitung nikmat Allah itu, maka dia tidak akan terbilang. Kalau sedikit kita layangkan ke belakang asal muasal kita dahulu, di mana kita dilahirkan, di tempat apa kita dilahirkan, seperti apa masa kecil kita, dan kita bandingkan dengan saat ini, pantaslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang Allah memberikan lebih daripada harapan-harapan dan cita-cita kita terdahulu. Salawat berangkai salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan dakwahnya kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Khatib tidak bosan-bosan dan memang harus memberikan wasiat takwa. Marilah kita tingkatkan posisi makam daripada level daripada takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena kunci masuk surga itulah jiwa yang takwa. Judul singkat kita pada hari ini adalah fenomena rajin beribadah tapi jiwanya kering, macam tidak connect begitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya teringat dialog antara Sulaiman bin Malik dengan Abu Hazm. Sulaiman bin Malik ini adalah khalifah Bani Umayyah yang besar dulu kekuasaan sepertiga dunia sampai ke Samarkand. Sekarang Samarkand itu cuma satu provinsi di Uzbekistan. Dulu seluruh Uzbekistan itu adalah Samarkand, dan di situ ada kuburan Imam Bukhari. Hadirin rahimakumullah, dulu pusat kekuasaan itu ada di Damsyik atau Damaskus, Suriah sekarang. Dan Sulaiman bin Abdul Malik ini adalah sepupu dari Umar bin Abdul Aziz. Jadi setelah beliau wafat digantikan oleh Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang terkenal itu. Beliau juga sangat terkenal. Nah, beliau ini rendah hati orangnya. Suatu kesempatan beliau datang ke Madinah dan minta dipertemukan dengan ulama yang musalsal. Musalsal maknanya bersambung kepada Rasulullah SAW. Setelah dipertemukan, dia berdialog lah. Dia berkata kepada Sulaiman bin Abdul Malik ini berkata kepada Abu Hazm, ya Abu Hazm, sami'tu ahadits min Rasulullah SAW. Aku mendengar satu hadis dibacakan dari Rasulullah SAW. Inna hadhil qulub tasda'u kama yasda'ul hadid idza asabahul ma. Sesungguhnya hati manusia itu bisa berkarat sebagaimana berkaratnya besi jika sering terkena pada air. Kemudian sahabat bertanya, kila wa ma jila'uha ya Rasulullah, apa obatnya Rasulullah? Apa pembersihnya ya Rasulullah?
Kemudian kata Rasulullah SAW, qala bikathrati dzikril maut wa tilawatil Quran, banyak-banyaklah kalian mengingat mati dan membaca Al-Quran. Itu obat pembersih karat hati tadi itu. Ada 6 pertanyaan, tapi saya tidak akan bacakan semua, satu saja. Ya Aba Hazm, kata Sulaiman bin Abdul, ini khalifah, lebih daripada presiden, sepertiga dunia di dalam genggaman kekuasaannya. Ya Aba Hazm, malana nakrahul maut, katanya. Wahai Abu Hazm, kenapa kami ini takut mati, benci pada kematian? Maka dijawab oleh Abu Hazm ini, li'annakum kharabtum akhiratukum wa ammartum dunyakum fatakrahuna khuruja minal ammari ilal kharabi. Kata Abu Hazm, ya karena kalian sudah menghancurkan bekal akhirat kalian. Kalian tidak bina itu bekal akhirat, dan kalian tuh sudah memakmurkan dunia kalian semegah-megahnya, rumah, kendaraan, kemudian mungkin punya toko lagi banyak, gitu kan. Jadi karena kita memakmurkan itu, kata Abu Hazm, fatakrahuna, kalian tentu tidak akan suka berpindah daripada kemakmuran itu kepada kehancuran itu. Itu nasihat dari Abu Hazm. Lalu hadirin rahimakumullah, ada orang rajin beribadah tapi jiwanya jafa, kering. Ya, padahal dalam satu hadis Rasulullah SAW dikatakan, awal alamin yurfa'u minal ardi al-khusyu'. Tanda awal, adres awal yang diangkat oleh Allah dari muka bumi ini atau dari dalam diri seseorang itu adalah al-khusyu'. Artinya begini hadirin rahimakumullah, Allah mengakui eksistensi kita sebagai hambanya kalau kita punya jiwa khusyuk. Kalau kita tidak ada lagi khusyuk dalam penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita sudah dianggap eksistensinya di sisi Allah sebagai hamba itu sudah hilang. Nah, itu makanya kita perlu khusyuk. Oleh sebab itu dalam beribadah ini hendaklah kita nyambung gitu. Alaqah, ya, kuwatu sillah billah, kekuatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sudah khusyukkah kita dalam beribadah? Sudah khusyukkah kita dalam penghambaan diri kita sehari-hari kepada Allah? Ya. Al-ihsan itu kan dikatakan oleh Nabi, ya, engkau beribadah seolah-olah melihat Allah, walaupun engkau tidak bisa melihatnya, tapi Allah melihat engkau, kata Rasulullah SAW. Itu yang disebut dengan al-ihsan. Ada juga orangnya beribadah di tepi-tepi. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhi. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di tepi-tepian. Kalau ada kebaikan datang kepada dia, tenang dia. Begitu ada ujian, dia berbalik gitu. Jadi Allah ingin kita nyemplung ke dalam agamanya, bukan di tepi-tepi. Lalu apa kiat-kiat kita untuk bisa beribadah kepada Allah tapi jiwa kita itu basah, tidak kering? Yang pertama adalah lisan kita itu hendaknya sering berzikir. Berzikir, ya. Ini setelah sholat, bahkan dalam perjalanan, jangan kosong begitu. Bahkan beristighfar, berapapun kita sanggup. Rasulullah SAW sendiri beristighfar 100 kali sehari semalam. Kita mau 1000 kali, mau 2000 kali, bagus. Kata Rasulullah SAW, tuba liman wajada fi sahifatil istighfaran kathiran. Beruntung orang yang nanti dalam catatan sahifahnya, kitabnya itu nanti banyak tercatat dia mengucapkan istighfar. Dan istighfar itu insya Allah menyelesaikan banyak sekali masalah. Yang kedua, jauhi maksiat. Maksiat adalah penghalang kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semacam tabir.
innal mu'mina idza aznaba dzanban kana lahu fi qalbihi nuqtatun sauda. Orang beriman itu, kata Rasulullah SAW, orang beriman ya, bukan orang kafir, kalau dia berbuat satu dosa maka terjadi satu bintik hitam di dalam hatinya. Jadi bukan tai lalat di kening, bukan, tapi di hati. Satu kali kita lalai, satu kali kita riak, satu kali kita sombong, satu kali kita berdusta, satu kali kita zalim. Berapa titik itu semua itu? Nah, itu nanti akan menutupi hati kita dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hindari maksiat supaya hubungan kita dengan Allah itu lancar. Insya Allah. Sudah sering dibahas hadis-hadisnya. Gus Bahak juga dalam pengajiannya, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang membaca la ilaha illallah dia masuk surga. Tinggal pelihara maintennya ya, di jalan yang lurus. Jauhi maksiat, jauhi yang dilarang Allah. Selesai. Yang berikutnya adalah untuk membuat hubungan kita dengan Allah itu kuat dan tidak terasa kering. Selalulah kita melakukan qiyamul lail, salat malam. Karena sepertiga malam itu yang terakhir itu Allah turun ke langit dunia, dan dia diskusi dikatakan, wahai hamba-hambaku, minta kepadaku. Memang kadang-kadang begini, hadirin rahimakumullah, kita sanggup melakukan sesuatu, kita mampu, kita punya kapasitas. Tapi kalau kita tidak minta tolong kepada Allah, kita dianggap sombong sama Allah. Allah ingin tuh kita minta sama Allah, walaupun kita bisa, kemampuan kita ada, itu keahlian kita minta sama Allah. Coba, jangankan jauh-jauh. Kalau orang tadi membaca, muazzin membaca hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, apa itu jawaban kita? La haula wala quwata illa billah. Apa arti la haula wala quwata illa billah? Tidak ada daya upaya kekuatan kecuali hanya dari Allah. Untuk menggerakkan hati untuk sholat pun, datang ke masjid menyambut itu dengan hati kita, itu kita perlu minta tolong kepada Allah. Segitunya. Jadi Allah ingin kita minta sama dia, kita merintih kepada dia, kita memohon kepada dia, karena kita adalah hamba. Allah tahu kebutuhan kita apa yang terbaik untuk kita. Iya, tapi Allah ingin kita minta sama dia, dan doa meminta itulah ibadah. Doa huwal ibadah. Dalam satu hadis dikatakan doa itu adalah ibadah. Bahkan kita dalam hadis dikatakan, alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'abul as-salihin qablakum. Jadi biasakanlah kalian untuk sholat malam. Ya, kalau sebetulnya kalau sekarang itu kan 4:30 lewat untuk Jakarta sekitarnya itu, kita nggak usah terlalu jauh banget. Latih dulu 3:30 bangun, sholat 2 rakaat tahajud, 3 witir, udah ke masjid. Itu aja, tapi rutin gitu. Ya. Jadi habu a'mal ilallah adwa muha wa inqal. Amal yang paling disuka itu adalah yang berketerusan walaupun dia sedikit. Kemudian kita hendaknya merendahkan diri kepada Allah. Makanya ketika kita sujud, kita masih jajarkan kening kita dengan kaki kita, dan itu hanya boleh kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh kepada makhluk yang lain. Terakhir, apalagi Ramadan. Kurang lebih 15 hari lagi nih Ramadan. Sayyidus syuhur, syahrul Ramadan. Ya, wa sayyidul ayyami yaumul jum'ah. Penghulu daripada bulannya bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan itulah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diskusi, wa yastajibu fihi ad-du'a. Dikabulkan doa-doa itu. Coba kita ini kan nggak tahu ya masa depan kita ini seperti apa. Kita ini akan kemana? Umurnya sebentar ya Pak. Fana dunia ini, semua ada batasnya. Kita mohon kepada Allah bagaimana nanti kita menghadapi sakaratul maut kita. Masa depan, bagaimana kita menghadapi kubur kita, bagaimana nanti anak-anak cucu kita, keluarga kita. Kita mohon kepada Allah. Kita nggak tahu hadirin rahimakumullah. Banyak peristiwa-peristiwa yang di luar nalar kita tapi terjadi. Banyak orang-orang hebat tapi keturunannya kemudian hancur berantakan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi
apalagi nanti di Asyurul Awakhir namanya, 10 malam terakhir. Di situ juga ada satu malam inilah Lailatul Qadar yang nilainya lebih daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita beribadah di bulan itu, maka umur ibadah kita ditambah 1000 bulan atau kurang lebih 85 tahun, 83 tahun lah. Kalau kita beribadah di malam itu dihitung seperti itu kan nggak banyak ya, 9 malam cuman itu. Ganjilnya juga seberapa, nggak penuh 10 itu. Nah, kita ambil yang ganjil-ganjil itu. Mudah-mudahan kita disehatkan sampai ke bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita, apalagi kita berdoa di saat malam-malam itu dan kita dalam keadaan sujud, karena kata Rasulullah SAW, akrabu, yang paling akrab antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sedang sujud. Fatakfiru fi ad-du'a, maka banyaklah kita berdoa di waktu sujud itu. Nah, mudah-mudahan kita ke depan tidak termasuk orang yang beribadah tapi jiwanya dry, kering gitu ya. Tapi bagaimana supaya jiwanya basah dan dia memang merasa senantiasa connect dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Handphone kita nggak connect saja, itu kita pusing. Nah, mestinya kita lebih pusing lagi kalau seandainya jiwa kita tidak connect dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang Maha menciptakan kita. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat ini bermanfaat, lebih 15 menit, bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara diri kita, keluarga kita, dan mengumpulkan kita beserta anak cucu kita, ibu bapak kita, kakek nenek kita, suami istri, suami kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah wa rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala nabiyyina wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidina fi Suriah wa bilad Syam. Allahumma ansuril muslimina mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina fi Gaza. Allahumma ansuril muslimina mustad'afina fi Gaza. Allahumma arham ahlu Gaza. Allahumma arham nisa'ul Gaza. Allahumma arham atfalul Gaza. Allahumma arham abna'ul Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuru 'ala yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus salat.